kolaborasi kesehatan. Kolaborasi artinya jadi kolaborasi antar tenaga kesehatan itu sebenarnya intinya ada komunikasi yang efektif antara tiap bidang sehingga bisa bertujuan untuk satu, yaitu kebaikan pasien sendiri. Tapi yang jelas, ya kolaborasi itu adalah kalau kita mau mencapai satu tujuan dan tujuan itu ada nilainya, tidak bisa dicapai dengan sendirian, ya, dengan teamwork atau kerjasama melalui kolaborasi. Kolaborasi kesehatan ya kalau dari kata-katanya sih berarti bagaimana kita bisa bekerja sama antara para profesi di bidang kesehatan. Jadi kolaborasi kesehatan itu kan sebagai dokter kita tenaga kesehatan terutama itu kita tidak bisa sendiri, jadi harus ada aspek-aspek lainnya seperti misalnya kita ada butuh kalau dokter tuh ada perawat, nurse, terus kemudian mungkin dari sisi laboratorium seperti itu, kemudian dari sisi misalnya mungkin kayak ke IGD mungkin ada driver, jadi itu adalah kolaborasi, jadi semua sistem bekerja dalam satu untuk kepentingan pasien semuanya, untuk kepentingan masyarakat luas seperti itu. Kolaborasi kesehatan, oke. Kita satu persatu. Kolaborasi itu adalah sebenarnya bekerja sama, to work together untuk memproduksi sesuatu. Jadi to work together to produce something. Jadi intinya adalah bagaimana semua pihak itu saling bekerja sama, saling berkontribusi untuk memberikan skillnya atau kemampuannya, untuk memberikan kompetensinya, sehingga target yang sudah ditetapkan sejak awal itu bisa tercapai dengan adanya semua pihak yang turut bergabung melaksanakan tugas dan kewajibannya, misalnya untuk memenuhi harapan yang diinginkan. Kolaborasi itu harus berkolaborasi. Kalau nggak ada itu gimana caranya kita bisa bisa mencapai suatu tujuan dengan hasil yang baik. Dan itu penting sekali sih soalnya karena kita pas di rumah sakit itu semua sudah ada sistemnya, mau di rumah sakit atau di puskesmas itu sudah ada sistem kerja di situ. Di situ sudah melibatkan semuanya tadi FKM, FIK, kemudian ada farmasi, kedokteran gigi gitu kan. Nah di situ kita itu satu pasien bisa aja kan masalahnya ada banyak, bisa pasti melibatkan mereka semua. Kalau kedokteran gigi mungkin nggak selalu, tapi kadang-kadang ada. Tapi sisanya farmasi, FKM tuh maksudnya biasanya gizi, kemudian dari keperawatan pasti lah ya. Kolaborasi kesehatan sebenarnya karena memang pasien kita sendiri bukan hanya masalah medis aja sih ya yang harus kita perhatikan, ada banyak sekali aspek-aspek di sekitar mereka, baik psikososialnya dia gitu ya, terus juga masalah gizi dan lainnya, sehingga sebenarnya ketika menangani pasien tentu tidak hanya dokter saja yang terjun, sebenarnya kita sangat-sangat butuh bantuan dari teman-teman perawat, terus juga dari dietitian, terus bahkan tokoh agama dan lainnya pun bisa kita libatkan ke dalam penanganan pasien secara holistik tersebut gitu. Sehingga kita harapkan nantinya pasien tentu mendapatkan penanganan yang terbaik seoptimal mungkin. Kalau menurut kita sih kolaborasi itu penting ya, jadi maksudnya fundamental buat pelayanan kesehatan, karena kan tidak ada suatu profesi kesehatan itu yang bisa berdiri sendiri. Jadi kalau misalnya pasien mendapatkan pelayanan itu kan harus ada kolaborasi gitu. Jadi kalau menurut kita sih kolaborasi itu fundamental, sangat penting. Ya sama sih intinya gitu, soalnya ya ngerasain ya, apalagi kayak kalau jaga, misalnya even misalnya kan saya sama dokter Ati dapat jaga di Poli, kayak itu aja kerasa kalau nggak ada perawat, nggak ada farmasis gitu misalnya yang bantuin kita, ya nggak akan bisa kerja, kayak pelayanannya nggak bakal jalan. Apalagi kalau misalnya di unit-unit yang kritikal kayak di IGD atau di ICU itu pasti jauh lebih kerasa. Kalau misalnya let's say kasusnya yang akan saya ambil
contohnya kalau dalam bidang bedah, tumor aja deh, tumor payudara itu ya tentu kan selain dari bidang bedahnya sendiri, kalau untuk perawatannya bisa untuk perawatan luka, bagaimana melihat perawatan luka, bagaimana misalnya kalau misalnya ternyata kankernya sudah stadium akhir, bagaimana ilmu keperawatan merawat pasien yang sudah stadium lanjut. Kemudian juga dari farmasinya, tentu kan kolaborasinya bagaimana dengan obat-obat pemberian kemoterapi seperti itu. Jadi emang semuanya bekerja sama gitu, jadi nggak ada yang lebih unggul atau lebih apa, cuma kita semuanya untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan pasien kayak gitu. Oke, jadi intinya adalah pasien itu kan manusia. Manusia itu kan bukan suatu benda dong, ya kan? Manusia itu punya 7 aspek kehidupan, ya, mulai dari diri sendiri, mulai dari sosialnya, mulai dari fisiknya, mulai dari mental, ya, itu semua. Dan treat patient itu adalah men-treat semua aspek di dalam kehidupan yang dimiliki oleh manusia tersebut. Kebutuhan untuk interprofesional collaborative care itu nyata. Jadi tugas dari di masa pendidikan itu untuk memenuhi kebutuhan itu, membekali calon-calon profesi kesehatan masa depan untuk bisa punya kemampuan itu. Nah, menurut saya sih penting sekali ya. Cuma dari mahasiswa, kapan lagi kalau nggak dari mahasiswa? Masa udahlah jadi dokter baru diajari komunikasi? Karena dari mahasiswa, ya saya katakan tadi, kita harus sadari kita nggak akan bisa kerja sendirian. Ya. Ada dari dulu sih mungkin lebih bagus ya, soalnya nanti pas udah kerja bakal kerasa banget kalau kita nggak bisa kerja tanpa tenaga kesehatan lain. Karena kan sebenarnya saling melengkapi ya, nggak ada yang superior satu sama lain gitu kan, beda skupnya aja. Mungkin dengan adanya modul itu bisa membantu kita lebih memahami skup-skup pekerjaan yang di luar kita, atau lebih memantapkan atau lebih membuat kita paham skup kita sampai mana dan tenaga kesehatan yang lain sampai mana gitu. Ya itu bagus sih sebenarnya. Kalau kami dulu kan terpecah ya dengan yang lain, apalagi dulu posisinya untuk saya dulu masih di Salemba, sehingga jarang sekali kontak dengan teman-teman dari keperawatan, teman-teman dari kesehatan masyarakat. Baru setelah kita terjun ke rumah sakit baru kita kontak dengan mereka seperti itu. Kalau dari awal sudah bisa membangun kerjasama yang baik antar sektor seperti itu sih, ya bagus aja gitu ya. Penting sih karena biar nggak buta-buta banget ketika kita nanti terjun ke dunia kerja, terutama kan kita banyak berhubungan dengan profesi lain, misalnya perawat, analis, radiografer, penunjang, itu semuanya kan, bahkan administrasi, itu semuanya kita bekerja sama dalam memberikan pelayanan. Biar kita tahu nih bahwa tugas kita tuh apa aja, biar nggak saling tumpang tindih aja. Kadang-kadang sering nih kita kerja terus kita malah ribet masalah administrasi misalnya, misalnya masalah BPJS, terus pasien problem-problemnya, ya itu sebenarnya bukan tugas kita. Jadi kita bisa mengarahkan pasien itu untuk mengarahkan keluhannya ke bagian yang sesuai. Atau ketika memang justru sebaliknya, ketika itu tugasnya dokter tapi ternyata pasiennya malah nanya ke perawat, misalnya minta dijelaskan hasil lab kayak gitu kan, berarti harusnya tugas dokter tuh. Jadi kita tahu nih bahwa itu tugas kita. Memang pada kenyataannya ketika kita dalam praktik sehari-hari gitu, memang kita berkolaborasi di setiap profesi itu berkolaborasi dengan baik, sehingga kalau tadi disampaikan oleh Ikral ada modul kolaborasi kesehatan, itu adalah modul itu menurut saya sangat baik gitu kan ya, karena memang sudah seharusnya seorang mahasiswa kedokteran tuh mahasiswa di rumpun ilmu kesehatan, jadi farmasi, kemudian keperawatan dan lainnya, itu memang sudah terpapar tentang pentingnya kolaborasi kesehatan, sehingga nanti ketika betul-betul bekerja setelah menjadi dokter, jadi dokter gigi kan, jadi perawat, mereka betul-betul mampu melakukan kolaborasi dengan lebih baik gitu. Itu jadi gini, gimana orang itu bisa mengerjakan sesuatu kalau dia tidak pernah melihat? Gimana kalau dia bisa bisa melihat kalau nggak pernah dia contohin? Artinya adalah dari semenjak seorang calon dokter itu terjun ke dalam dunia kerja, dalam arti setelah lulus kemudian dia bekerja misalnya di pusat kesehatan, dia pada saat pendidikan dia juga harus dipaparkan
pemaparan itu mulai dari dia bisa mengobservasi, diberitahu begini-begini alurnya misalnya, kemudian akhirnya dia bisa mengetahui dan akhirnya dia bisa mempelajari, kemudian dia bisa lumayan mendalami, ya kan? Jadi intinya adalah IP itu untuk mengajarkan setiap tenaga kesehatan atau calon tenaga kesehatan dalam masa pendidikan untuk berpikirnya itu out of the box gitu loh, bahwa kamu nggak bisa untuk menangani seorang pasien itu hanya kamu sendiri. Karena yang aku bilang tadi 7 aspek kehidupan itu ya dokter, masa dokter sendiri ya, mesti ada yang lain, tenaga keperawatan, kefarmasian ya, kemudian penunjang misalnya laboratorium, laboran, radiografer, ahli gizi, semuanya itu. Dan bahkan yang untuk teknikal kesehatan itu juga mendukung dong, iya kan? Dimana build untuk suatu pusat kesehatan itu kalau memang tidak ada pendukung-pendukung yang akhirnya bisa membuat suatu pusat kesehatan itu bisa berjalan dengan baik. Ada dokternya, ada semuanya, tapi kalau gedungnya nggak beres ya bagaimana caranya? Nah di situ kalau kita tidak pernah tahu tentang mereka tuh sebenarnya kemampuannya sampai apa gitu. Jadi responsibility mereka yang diajarkan untuk mereka nanti kompetensinya mereka itu setelah lulus bekerja sama kita kan juga ada tuh kompetensi batasan ya, kewenangan klinis, batasan kompetensi kita ada, mereka juga ada. Nah itu kalau kita tidak sama-sama tahu, kita nanti jadinya bisa timbul mistrust atau kolaborasi yang tidak baik atau miscommunication. Biasanya seringnya kayak gitu. Nah disitulah pentingnya menurut saya memang kalau bagus sih kalau sudah diajarkan dari kampus. Dulu malah waktu aku nggak ada sama sekali gitu. Dan saya setuju bahwa, dan evidence sudah menunjukkan bahwa suatu tim itu memang memerlukan upaya gitu. Kalaupun misalnya kita nanti ditempatkan sebagai tenaga kesehatan di suatu tim layanan kesehatan tertentu di rumah sakit, di puskesmas atau di setting pelayanan kesehatan yang lain, memang kita perlu adaptasi, perlu proses, tidak serta-merta kita bisa langsung berkolaborasi dengan baik gitu. Jadi untuk bisa ke sana tuh ternyata kita perlu punya knowledge, kita perlu punya skill, dan yang paling penting juga adalah kita perlu punya sikap bahwa kolaborasi itu memang diperlukan. Mungkin kalau ditanya apakah yang sekarang ini sudah yang ideal atau belum gitu ya, saya melihat sebenarnya masih banyak room for improvement untuk modul kolaborasi dan kerjasama tim kesehatan yang kita laksanakan saat ini, terutama mungkin yang dilakukan di tahap akademik yang di semester 2. Evidence menunjukkan bahwa belum ada kesepakatan kapan sebetulnya kemampuan kolaborasi dan kerjasama tim kesehatan itu harus diperkenalkan. Ada yang mengatakan as soon as possible agar mindsetnya, sikapnya, attitude-nya itu bisa dipupuk sejak awal, bahwa sejak awal itu kita makin semua mahasiswa dari berbagai latar belakang profesi kesehatan itu yang ada di berbagai fakultas, yang ada di berbagai kesehatan Universitas Indonesia misalnya, itu bisa mulai melihat keluar, tidak hanya pada dirinya, melihat keluar bahwa ada sejawat saya profesi kesehatan yang lain yang ternyata memiliki diharapkan akan memiliki berbagai kemampuan yang saling mengisi. Nah nanti saya akan berada dalam satu tim dengan berbagai profesi kesehatan saat saya ditugaskan. Jadi ada visi, ada idealisme bahwa kita memperkenalkan sejak awal sehingga mindsetnya sejak awal bisa tertanam. Namun demikian, disadari pula bahwa drawbacksnya adalah kan baru tahun pertama misalnya, kemudian belum memahami betul, masih membentuk identitas diri sebagai seorang mahasiswa kedokteran yang calon dokter, seorang mahasiswa keperawatan yang calon perawat, seorang mahasiswa farmasi kedokteran, farmasi yang calon ahli farmasis misalnya, calon ahli gizi, calon ahli kesehatan masyarakat, calon dokter gigi, yang ada semua masih di tahap yang you're at the very early stage yang mungkin belum kebayang juga gitu kalau misalnya saya jadi dokter, belum terbayang kalau misalnya nanti saya bekerja samanya seperti apa, karena Anda sendiri belum mencapai suatu kemampuan yang utuh untuk bisa mengenali diri sebagai, oh kalau dokter itu begini, saya bisa berkolaborasi dengan cara begini dan seterusnya. Sehingga berdasarkan evaluasi yang ada selama ini, kalau Anda mendapatkan masukan dari mahasiswa yang sudah melalui modul kolaborasi dan kerjasama tim kesehatan 1 dan 2, mereka baru merasakan realitanya itu di kolaborasi dan kerjasama tim kesehatan 2. Di saat mereka sudah mulai mendiskusikan kasus dengan
berbagai pendekatan. Mereka sendiri sudah makin paham, sudah memiliki pengetahuan yang cukup, yang adekuat untuk bisa mendiskusikan itu dari berbagai perspektif, sehingga mereka mengadu sebagai sesuatu yang meaningful. Jadi untuk saat ini Hubungan Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia sepertinya inginnya bisa menggabungkan dua idealisme itu gitu. Saat ini kan rumah sakit UI sudah beroperasi, tapi memang kita belum bisa menempatkan mahasiswa untuk bekerja di situ sebagai satu tim misalnya. Ideally kan kita bisa, Anda ada di situ, Anda bekerja dalam satu tim, kemudian Anda betul-betul mengelola pasien di bangsal misalnya, atau kemudian Anda kaitkan atau lanjutkan dengan ada home visit misalnya dan seterusnya, dan Anda bekerja dalam satu tim dan diawasi oleh profesi kesehatan yang satu tim juga gitu, sebagai satu tim dokter, tim dokter gigi, perawat, ahli kesehatan masyarakatnya, yes, benar-benar reflecting the real team. Anda mengerjakan tugas sebagai tim dan Anda disupervisi dan dibina oleh memang tim layanan kesehatan. Itu secara konsep sangat baik, tapi kemudian kembali lagi memang harus pelan, nggak tahu nih apakah kita ini sekarang jadi mengupayakan apa yang kita bisa upayakan di pendidikan gitu. Jadi ada beberapa intention, ada beberapa niatan untuk bisa memperbaiki ini dengan mungkin kita harus mengaitkannya dengan kegiatan seperti kuliah kerja nyata atau KKN di universitas misalnya ya, sehingga bisa diturunkan di suatu tahap tertentu sama-sama sekalian multidisiplin gitu misalnya, atau kegiatan-kegiatan yang memang Anda merasa lebih meaningful. Komplikasi atau kompleksitas yang lain yang harus diatasi adalah terkait dengan logistik. Di berbagai modul kolaborasi dan kerjasama tim kesehatan atau modul interprofessional education di banyak tempat, logistik ini tampaknya sederhana. Kan mungkin strateginya sudah ada, outcome-nya sudah ada, prosesnya sudah ada, staff pengajarnya sudah siap dan seterusnya misalnya, tapi ternyata jadwalnya nggak match. Di edukasi ini sebenarnya semuanya sudah disesuaikan, sudah di-matchkan, tapi kemudian kita harus mengelola 900 sampai 1000 mahasiswa dalam waktu yang sama. Oh ya, mungkin untuk FK-nya mungkin ya, untuk rajin belajar, kemudian rajin belajar, terus kemudian jangan lupa mengerjakan diskusi kelompok LTM seperti itu, kemudian jangan suka mencontek gitu. Jadi ini antara kalian bersama mahasiswa nanti kalau udah jadi dokter dan segala macam juga yang namanya kolaborasi itu penting. Yang paling penting adalah komunikasi supaya kita sesama profesi, tentang sejauh profesi lebih hubungannya akan lebih baik ya. Bersaing secara ilmu baik, tapi bersaing dalam hal pekerjaan itu nggak boleh. Kedepannya bisa lebih baik lagi ya, maksudnya dalam arti mungkin saat ini mungkin ada yang pihak yang merasa lebih superior gitu, mungkin bisa lebih bisa bekerja sama dengan aspek-aspek kesehatan lainnya kayak gitu. Tingkat 1 yang di RIK menurut saya manfaatkan kesempatan di modul kolaborasi ini dengan baik, karena ini kesempatan yang sangat baik untuk kalian melihat kehidupan nyata apa yang bisa kalian alami nantinya, sehingga ini bisa menjadi batu loncatan atau bahan pemikiran untuk kalian renungkan ke depan. Perasaan kolaborasi kesehatan ya, saya harapkan kita sebagai tenaga kesehatan semua lebih bisa bekerja sama, karena goal kita sebenarnya sama nih, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien dan pasien bisa sembuh gitu ya. Jadi kurang-kurangilah egois gitu, jangan sampai kita merasa bukan tugas kita tapi terus kita nggak jadinya kita kurang enak untuk memberikan pelayanannya. Kalau kita memang sudah berkolaborasi dengan baik, insya Allah pasien juga lebih nyaman dan kita bisa, pastinya kalau lebih nyaman kan dia bisa sembuhnya lebih cepat. Sebenarnya kalau kita balik ke kurikulum berbasis IP ini adalah untuk mengajarkan, untuk memberikan contoh, untuk memberikan insight sebenarnya bahwa memang kita harus melayani secara kolaboratif, dan pada akhirnya sebenarnya kita mesti balik lagi kepada negara punya, artinya adalah rencana strategis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Apa sih tujuannya pembangunan kesehatan? Tujuannya apa pembangunan kesehatan? Kalau kita di sini kan rumah sakit supaya pasiennya sembuh. Tapi apa abis itu? Ujung-ujungnya apa sih entry-nya? Kita tuh tinggal di suatu negara Indonesia. Apa sih saya ngomel-ngomel ya? Oke, terus intinya adalah kita meningkatkan derajat kehidupan setinggi-tingginya, sehingga nanti akan muncul sumber daya manusia yang berkualitas.
Nah itu yang akhirnya bisa membuat kita di dalam negara ini kita bisa maju, misalnya kita bisa mengembangkan dengan lebih baik dan juga bisa nanti di dalam dunia internasional. Dan satu lagi intinya adalah dalam kolaboratif itu adalah patient centered care, ya, utama kepada pasien. Dan ingat, pasien itu juga manusia dan dia memiliki banyak aspek kehidupan dan nggak bisa dipisah. Itu semua harus menyatu, gitu ya. Cuman mungkin diperhatikan untuk setelah lulus nanti kan kita nggak hanya kerja sendirian ya, mungkin untuk mungkin belum terpikir seperti itu mungkin, cuman sebagai yang udah bekerja cukup ya beberapa lama gitu, mungkin kita tuh nggak bisa sendiri gitu, jadi mungkin itu nanti yang sebagai itu aja latihan, ini mungkin sebagai latihan kayak gitu. Terus juga ya dengan kalian mengingat motivasi awal, sebenarnya sih kalian tentunya akan menurut saya bisa lebih semangat lagi ya untuk mencapai tujuan awal yang sudah ditetapkan. Terus juga jangan ragu-ragu untuk terus belajar dan mau bertanya sama teman-teman sekitar, walaupun teman-teman di keperawatan, dietitian, karena kita bahkan tidak menguasai semuanya sekaligus gitu ya. Nah kita jangan ragu untuk minta bantuan mereka juga, bahkan sejak kalian modul kolaborasi seperti ini gitu. Ya tetap semangat aja untuk jalanin modulnya karena masih panjang perjalanannya. Harapannya sih kolaborasinya berkesinambungan, maksudnya terus berjalan tapi dalam batasan, maksudnya dalam bingkai profesional gitu. Jadi kita berkolaborasi tapi mengetahui kewajiban masing-masing, hak masing-masing gitu, tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban pasien gitu. Kadang ada hal-hal di lapangan yang nggak tertulis di textbook gitu, atau yang tidak tertuang di dalam job desk kita, tapi ternyata ada kalanya pasien butuh hal itu gitu. Nah di situ kita harus bisa fleksibel sebagai tenaga profesional kesehatan gitu. Jadi bukan sekadar job desk saya cuma di sini gitu, saya nggak mau yang itu, saya nggak mau ngerjain yang lain. Tapi pada prakteknya kalau misalnya di lapangan ternyata pasiennya membutuhkan hal tersebut gitu, kita harus mau gitu, maksudnya harus mau melakukan hal itu. Kalau dari saya sih sebenarnya harapannya ya sama sih ya, tadi kayak ya bisa kerjasama secara profesional tapi juga fleksibel gitu. Jadi ya kan gimana pun kita kerjakan buat pasien gitu. Jadi jangan sampai yang kita kerjain itu nggak berdasarkan asas kepentingan buat pasien. Terus sebenarnya yang lain lagi sih harapan saya ya kalau bisa, kalau apalagi kalau udah kerja tuh pasti nanti adalah kayak aduh gue gengsi apa-apa. Nah itu sebenarnya juga menurut saya harus harus dikontrol sih, karena kalau misalnya kita gengsi, kalau misalnya sama-sama megang gengsi profesinya masing-masing ya itu tuh nggak bakal jalan, dan itu udah kerasa banget gitu kita. Jadi kalau menurut saya ya sama-sama tahu bahwa kita punya hak, kita punya kewajiban masing-masing, tapi sama-sama tahu juga bahwa ini kita kerjain buat pasien. Jadi kalau bisa jangan sampai mentingin gengsi masing-masing yang akhirnya bikin pelayanan pasien jadi nggak baik. Jadi memang setiap profesi memiliki peran yang sama pentingnya untuk bekerja sama, berkolaborasi untuk memberikan layanan yang terbaik bagi pasien gitu. Itu yang saya ingin gitu ya. Siapapun misalnya nanti tim leadernya, tapi kan tetap kolaborasi itu perlu sebaik mungkin, seoptimal mungkin, setiap orang mengerti perannya masing-masing, saling menghargai sehingga enak gitu loh bentuk kerjasamanya gitu. Dan saya benar-benar merasakan hal yang nyaman ketika akhirnya sudah bisa berkolaborasi baik dengan perawat, dengan tim yang lainnya, dibanding dulu waktu awal baru menjalani profesi psikiatri, saya kok merasa sendiri, laksana pasien kan nggak bisa sendiri gitu. Nah ketika terjalin komunikasi lebih baik, kolaborasi lebih baik, itu jauh lebih nyaman. Jadi memang harapannya memang kolaborasi kesehatan ini adalah satu yang akan selalu dilakukan, dipraktikkan dalam kita melayani pasien-pasien kita. Begitu. Untuk teman-teman di bidang kesehatan semua, tenaga medis, baik dokter, perawat, dietitian, farmasi, dan teman-teman semuanya, bahkan kesehatan masyarakat, tetap semangat untuk saling bekerja sama satu sama lain untuk melayani pasien kita supaya mereka tetap mencapai
mencapai standar kesehatan yang optimal. Saya Dr. Aris Ramdhani, spesialis bedah, mengucapkan selamat Hari Kolaborasi Kesehatan Nasional. Oke, saya Dr. Maureen, spesialis gizi klinik, mengucapkan selamat Hari Kolaborasi Kesehatan Nasional tahun 2019. Oke, dah. Saya Dr. Rahma, Dr. RSUI. Yang ini saya mengucapkan selamat Hari Kolaborasi Kesehatan Nasional. Selamat Hari Kolaborasi Kesehatan Nasional 2019. Selamat Hari Kolaborasi Kesehatan Nasional. Bersama memberi arti.